Oke cuy, jadi di channel ini atau di sini dah, di sini gue akan sharing pengalaman gue dalam menggunakan mechanical keyboard Royal Clutch. Lebih tepatnya ini Royal Clutch RK68 Plus dan dia ini udah mechanical keyboard. Jadi ya udah dia udah hot swap, tapi dia nggak tapi sih ya, dia hot swap 3 pin. Dia berapa ya, 65% ya keyboardnya, tapi 65% itu rada janggal ya menurut gua model ya. Ini punya 3 mode. Yang pertama itu mode wireless, terus mode wire sama mode bluetoothnya gitu loh. Jadi gue di sini ala-ala unboxing, dan sejujurnya gue udah pakai ini keyboard udah lama banget cuy, kayak udah dari 2024 ya, dan sebenarnya ini udah mau dijual gitu, tapi gue terlalu sayang kalau ini nggak gue coba untuk bikin video apapun itu, mungkin review atau ya apalah itu. Nah jadi mungkin ini bisa gue kesampingin dulu ya. Isinya kalau misal kita baru beli itu ya, isinya tuh sebenarnya ada beberapa switch tambahan ya seinget gue, terus ada dikasih switch puller yang kayak gini, kecil banget. Aduh kelihatan gak ya nih? Kayak kelihatan gak sih? Gak tau dah. Stand ini gue jelek banget tapi ya gitu. Terus dikasih juga nanti kayak kabel USB. Ini juga gue nggak tahu nih kelihatan apa kagak ya. Kabel USB sama kayak wow, ini merupakan review sangat niat ya, alias itu tai ini. Kayak gitu deh. Jadi kita juga dikasih kayak keycaps dan switch puller yang 2 in 1 ya guys gitu. Nah, jadi ini kesampingin aja dulu boxnya. Nah, this is the main thing. Jadi ini adalah keyboardnya. Bisa dilihat ya. Keyboardnya itu jujur not bad. Gue sebenarnya suka dengan modelnya ya. Apalagi gue tipikal orang yang suka main CS gitu, main Valo gitu. Ini menurut gue enak banget. Tapi kalau gue main Dota itu gue sebenarnya butuh F1 F2 sekiannya gitu ya. Tapi selama gue pakai ini sih gue rubah ya, apa namanya, keysnya tuh ke angka 123 lah gitu untuk item-itemnya gitu. Tapi di sini orinya sebenarnya suaranya juga bukan kayak gini sih. Ini udah gue tambah-tambahin dampener segala macam, tapi suara orinya tuh nggak terlalu beda jauh ya. Jadi ya gini aja sih, janggal. Tapi ya udah. Dan di sini itu bisa dilihat. Ini gue coba tear down dulu ya. Jadi ini gue ngomongin physical keyboardnya dulu cuy gitu, baru ntar mungkin ke software lah gitu. Nah jadi bisa di belakang sini dilihat dia ada apa, kaki keyboardnya juga ya, keyboard fit. Gue nggak tahu nih ngomongnya apanya ya, keyboard standnya dari sana kakinya lah. Nah terus ada slot buat dongle-nya, dan ini ada magnetnya ya cuy, jadi aman banget, nggak bakal hilang, nggak bakal jatuh anjing. Nah ya udah, di sini ada tombol off on, terus ada juga tombol bluetooth atau dongle-nya. Ini gue coba buka dulu, gue liatin layer-layer di dalam keyboardnya cuy, sebentar. Nah jadi kurang lebih kalau dibuka dia bakal kayak gini. Ininya tuh untuk ngencengin lah gitu ya, tapi kayaknya cover paling atasnya, cover atasnya. Dan ya sebenarnya bentukannya kayak gini aja. Ini kayak ada tisu kejepit. Ini sebenarnya dampener kayak apa ya, kayak dampener yang gue taruh di antara plate sama PCB-nya. Tapi ya begini bentukannya. Ini juga udah gue coba kasih tap mode. Duh kelihatan gak sih? Gue nggak ngeliat lagi, tapi ya udah tap mode ala kadar lah. Tapi lumayan sih menurut gue, suaranya it's not bad gitu. Dan gue coba kasih lihat ya dalamnya gimana, paling bawahnya ya. Wow menarik. Ya udah, dia kayak gini aja. Di sini ada baterai, ini mainboardnya, motherboard, mainboard, dan PCB-nya ada di sini kelihatan. Dan dia cuman tiga pin ya guys. Dia hot swap tapi 3 pin. Dan ya kalau gue bisa dilihat ini udah housing screw-nya udah gue potong. Jadi waktu itu pengen gue pasang dampener paling bawahnya, tapi ya kagak cocok, jadi ya ini sia-sia aja sebenarnya gitu. Dan yang lainnya ada skrup juga sih, kayak di sini, begitu juga di sini. Tapi skrupnya jujur gak pernah gue pakai karena udah dikencengin sama ini cuy,
Jadi kayak udah diginiin aja, bab, zam, udah kencang lagi, it's ready to use. Dan di sini gue akan ngebahas tentang software-softwareannya, oke? Selanjutnya gue akan ngebahas softwarenya. Jadi ya kalau punya gue ini udah gue custom ya. Sebenarnya kan custom sih, gue ganti switchnya doang. Jadi di bagian 1, 2, 3 sampai ke bawah kayak gini sampai ZXC itu gue ganti blue switch karena gue suka ngeganggu orang kalau lagi main dan kita lagi di mikrofon. Dan sisanya ini dia red switch bawaannya yang cuma 3 pin, dan menurut gue suaranya enak sih jujur ya, mungkin karena kuping gue kampung gitu, jadi ya gue seneng aja sih dengernya dan dia enteng dibanding yang blue switch. Dan ini akan gue kasih tahu software karena menurut gue beberapa orang itu bingung dengan softwarenya. Nah, gue akan ngasih lihat software dari Royal Clutch 68 Plus tadi, karena ini asumsi gue sih ya, mungkin ada sebagian besar orang yang mungkin bingung ya, dengan software dari Royal Clutch 68 ini sendiri gitu, karena gue sendiri pun awal-awal agak bingung ya. Jadi mungkin gue coba jelasin di sini dari hal yang gue ketahui aja ya guys gitu. Nah, jadi kalau keyboardnya ini itu sebenarnya ada, jadi namanya RK-RGB keyboard. Kayaknya sih kalau kita download, seingat gue tuh kalau kita download ininya aja, apa namanya, software aja, itu dia bakal langsung mungkin ngedown untuk driver yang lain kali gitu bahasanya ya, karena ketika abis gue download itu yang connected device-nya tuh langsung kebaca. Jadi kalau yang RK68 Plus itu di software-nya kebaca sebagai RK871 RGB. Nah, tinggal dipencet aja. Nah, di sini bisa dilihat ini banyak kayak profile. Jadi profile itu ya as we know, jadi untuk ngerubah mungkin warnanya dan mode-modenya gitu ya. Segala macam lah bisa dilihat, ada number, segala macam, modifier key, function key, keyboard, dan di sini bisa dilihat apa ya, bentukannya itu sama gitu ya dengan yang sebelumnya gitu, maksudnya dengan fisiknya gitu. Jadi ya ini adalah keyboardnya gitu. Kalau gue sih mikirnya gitu, ini adalah software keyboard yang tepat untuk keyboard RK68 Plus ini. Nah, gitulah bahasanya. Sebenarnya yang gue pakai itu adalah biasanya ya udah makro gitu ya. Makronya juga berjalan oke banget gitu. Gue pakai buat Growtopia anyway gitu loh. Dan di sini bisa dilihat untuk light mode-nya. Light mode-nya tuh ada banyak sebenarnya ya, biasalah ada neon stream, ada ripple shining gitu. Ada ripple shining nih ya, kalau dipencet dia jadi rainbow something gitulah. Tapi bisa di color mixing atau tidak ya guys. Jadi bisa kayak satu warna doang, misal warna merah gitu ya. Terus selanjutnya ya banyak lah, tapi ya yang biasa kita pakai adalah gitu ya steady ya guys gitu ya. Yang dimana steady juga ada color mixing dan juga ada yang biasa aja gitu loh. Nah, dan di sini juga bisa dilihat ya, sebenarnya nih gue nggak tahu ini apaan cuy. Jujur ya, ini custom light, tapi ya udahlah ya. Kalau nggak salah itu untuk ngebedain kayak di warnanya gitu loh. Kayak ya udahlah gitu, kayak misal nah mau dibikin kayak gini gitu, untuk misal numbernya doang, misal select oleh gue hapus numbernya doang gitu. Tapi gue nggak tahu nih what's happening ya, jadi gue nggak terlalu ngulik untuk yang, nah kayak dia beda sendiri gitu dah pokoknya dah. Jadi misal yang lainnya gimana, yang numbernya dia gimana gitu ya, untuk alay-alayan aja sebenarnya. Walaupun gue nggak suka gitu, gue lebih suka yang biasa aja, yang steady aja gitu, yang chill gitu ya. Jadi software itu di sini, ini adalah software ya. Gimana ngomongnya? Ini adalah software ya. Oke, nah di sini kelihatan kalau misal apa ya, Royal Clutch RK68 Plus software. Ops. Nah, di sini bisa dilihat ada beberapa. Jujur gue agak lupa ya guys gitu. Jadi kalau nggak salah itu di sini deh kalau nggak salah ya, driver download. Apa sih anjing? Terus di mana ya? Driver download, terus
Wait. Kita coba lihat di Reddit. Nah, ada. Jadi dari link sini, jadi gue ternyata ngambilnya dari Reddit waktu itu karena gue juga bingung. Dan ya waktu itu gue download kalau nggak salah yang ini yang paling atas, dan ya udah ketika dipakai seperti ini gitu, ketika digunakan gitu, dan ya gunakan selayaknya ya guys. Oke, jadi mungkin segitu aja pembahasan keyboard RK68 Plus ini dari gua yang sebenarnya ya pembahasan itu sangat-sangat baik gitu, alias ya gitu-gitu aja. Tapi ya menurut gua ini keyboard yang overall oke banget. Dia juga gua pakai udah lebih dari 2 tahun untuk ngoding, untuk skripsian, untuk main game. Dia masih tahan banting banget, switchnya juga aman banget walaupun cuma 3 pin. Ya sebenarnya 3 pin sama 5 pin sih ya kalau nggak salah ya itu perbedaannya nggak terlalu signifikan gitu. Dan untuk pewarnaannya juga bagus banget, dan ya bisa dilihat lah cuy, keren. Ya, keren nggak sih cuy? Ya nggak sih, kayak ya nggak sih, ya nggak. Aduh, gua nggak, I don't know how to do cinematic, but ya ini enak banget gitu. Jadi ya kalau kalian bingung untuk nyari software RK68 Plus di mana, itu bisa lihat video ini. Kalau kalian juga kepo dengan gimana sih layout dari RK68 Plus itu, ya seperti ini. Enak banget. Gue belum ngomong enak banget, udah sering banget, tapi ya udah. I think gue rasa itu aja dari gue yang bisa gue kasih tahu guys terhadap keyboard janggal ini. Janggal tapi oke. Mungkin see you in the next video guys. Thank you so much.